Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan dan aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ini membawa 2 orang anak yang masih kecil. Lalu perempuan ini mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Aisyah. Kemudian dia meminta makanan kepada Aisyah. Spontan Aisyah ketika itu mencari makanan sampai ke dapur dan tidak ada yang didapati oleh Aisyah melainkan hanya sebiji atau sebutir buah kurma. Lalu buah kurma tersebut diberikan kepada ibu yang meminta makanan tadi. Luar biasanya apa yang didapatkan oleh ibu ini, makanan yang sekecil itu buah kurma dibaginya menjadi 3. Satu untuk anaknya yang di samping kanan dan satu lagi untuk anaknya yang di samping kiri dan sepertiga lagi baru untuknya. Ketika 2 orang anaknya ini sudah memakan buah kurma tersebut atau sepertiga masing-masing dari anak tersebut telah masuk ke dalam mulutnya, dan ibu ini ketika hendak memasukkan buah kurma yang ada di tangannya yang sepertiga lagi, namun diambil oleh anaknya. Lalu ibu ini memberikan kepada anaknya. Kejadian ini sentak membuat Aisyah radhiyallahu anha meneteskan air mata
Sungguh pengorbanan ibu yang sangat luar biasa kepada anaknya. Kejadian ini diceritakan kepada Nabi SAW setelah itu. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha qad aujaba lahal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk perempuan tersebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita petik dari kisah yang singkat ini, Ma'asyiral muslimin? Ternyata di dalam agama Islam, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan hanya sifatnya hablum minallah, tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu juga dicatat sebagai ketaatan kepada Allah dan pahala dari Allah untuk kita. Maka alangkah ironisnya ketika ada orang di dalam kehidupan ini menganggap bahwa dirinya tak butuh orang lain. Ini sangat mustahil. Ketika kita awal ke dunia saja dulu, ma'asyiral muslimin, itu kita dibantu oleh ibunda kita masing-masing. 9 bulan 10 hari lebih kurang kita dalam kandungan ibu kita. Kemudian ketika kita hendak lahir, orang tua kita, ibu dan ayah kita membutuhkan orang lain. Apakah itu bidan, apakah itu dokter, atau orang sekitar kita yang membantu. Bukan hanya sampai di situ ketika kita lahir. Setelah kita lahir ke dunia, kita masih butuh kepada orang lain. Itulah ibu yang membimbing kita makan, membimbing kita berbicara, membimbing kita berjalan, membimbing kita, dan bahkan sampai akhir kehidupan seorang ibu dan ayah, dia akan sangat sayang dan sangat mencintai anaknya. Siapapun itu, tak terkecuali kita yang hadir di dalam rumah Allah pada siang hari ini. Maka ketika kita sudah mempunyai kekuatan, dan manusia itu, ma'asyiral muslimin, ada 2 kelemahan dan 1 kekuatan diberikan oleh Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, Allah jadikan kita mempunyai kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah. Setelah Allah ciptakan kita dalam keadaan kuat, Allah kembalikan kita menjadi lemah dan ditambah dengan beruban, kata Allah. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, apakah kekuatan itu sifatnya fisik, apakah kekuatan itu sifatnya materi, harta benda yang kita miliki, apakah kekuatan itu sifatnya adalah ilmu pengetahuan, maka pergunakanlah untuk berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, as-sakhi qaribun min Allah. Orang yang dermawan dan suka berbagi itu dia dekat dengan Allah, kata Nabi. Wa qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dia dekat dengan surganya Allah. Wa ba'idum minan nar, dan dia jauh dari neraka Allah. Sementara kebalikannya, kata Nabi, wal bakhil, orang yang bakhil itu adalah ba'idum minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, dia akan jauh dari manusia karena manusia tidak respect berteman dengan orang yang bakhil. Dan ba'idum minal jannah, dan dia jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Qaribum minan nar, dan dia dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan bersedekah, ma'asyiral muslimin, adalah bahwa sedekah yang kita berikan, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang senantiasa dekat dengan Allah, dan sedekah kita adalah merupakan perisai kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bapak-bapak, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang bisa memberikan makanan kepada orang lain. Tidak bisa dengan makanan, tidak bisa dengan materi, walaupun itu bisurbatin mimma, seteguk air putih yang kita berikan kepada orang lain, itu adalah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
apalagi kalau kita mampu berbagi dengan jumlah dan kapasitas yang lebih banyak. Maka beruntunglah bagi kita yang hari ini diberikan kekuatan harta oleh Allah, mampu berbagi seperti yang ada di masjid kita ini melalui Jumat berkah. Insya Allah itu kata Nabi adalah jalan menuju surganya Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika Nabi sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat? Melalui sabda beliau, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, wahai manusia tebarkan salam, wa at'imut ta'am, beri orang lain makanan, wasilul arham, hubungkan silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, lakukan salat malam ketika manusia dalam keadaan lalai atau dalam keadaan tidur. 3 adalah hablum minallah dan 1 hablum minannas. Mengucapkan salam kita sama kita, memberi makanan kita juga dengan kita, menghubungkan silaturahim juga kita dengan kita. Tapi salat malam adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kedekatan seorang hamba ma'asyiral muslimin adalah yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia bisa melakukan amalan-amalan sunnah, termasuk dia bisa bersedekah, membantu orang lain, dan juga melakukan salat di malam hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kepada kita melalui prinsip Islam yang sangat luar biasa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu di atas kebaikan dan di atas takwa kepada Allah. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Jangan kita hanya soleh pribadi saja, tapi solehlah secara sosial. Ayah bunda rajin datang ke masjid, ajak anak kita agar bersama dengan kita ke masjid. Kita rajin ke masjid, tetangga kita belum ke masjid, ajak mereka untuk datang ke masjid. Sekali 2 kali, yang penting kita sudah bersuara dan mendakwahkan ajaran agama kepada mereka. Disitulah nilai dan keutamaannya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Bukankah orang yang terbaik di sisi Allah, kata Allah dalam Al-Quran, adalah orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia mampu mengajak orang melakukan kebaikan, dia mampu meninggalkan kemungkaran. Maka tolong menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita. Demikian pula dalam hadis Nabi yang lain, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kami akan menolong saudara kami yang berbuat zalim wahai Rasulullah? Kalau yang dizalimi bisalah, kalau yang berbuat zalim bagaimana cara menolongnya? Nabi mengatakan, ta'khuzu fawqa yadayhi, ambil tangannya, ingatkan dia agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ini berarti kita sudah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah keadaan kita sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan orang lain. Sakit kita butuh dengan dokter. Sakit kita butuh dengan orang sekitar kita. Dan tak terkecuali kita butuh dengan orang yang di samping rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita. Dan ketika kita sudah mati pun kita masih butuh dengan orang lain yang akan mengkafani, menguburkan dan mensolatkan kita. Ma'asyiral muslimin, maka Nabi dalam hadis lain juga mengingatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tawaddutihim wa tawaddihim wa tarahumihim, perumpamaan orang beriman, kata Nabi, dalam hal berkasih sayang, dalam hal tolong menolong kepada orang lain adalah kamasalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Sakit gigi kita, mata kita pasti tak mau tidur. Sakit mata atau gigi kita, tangan kita tak berhenti bergerak. Dia akan berusaha mencari obat, mencari sesuatu, setidaknya dia memegang gigi atau geraham yang sedang sakit tersebut. Kaki tak berhenti sampai di situ. Dia berjalan ke apotek atau ke rumah sakit atau ke dokter untuk mencarikan obat. Hanya karena gigi yang sakit, seluruh anggota tubuh kita bermasalah.
Demikian pula kita tanamkan harusnya ma'asyiral muslimin. Kita dalam keadaan berlebih dari segi harta, tapi lihat saudara yang di samping kita, lihat saudara yang di depan rumah kita, dan bahkan ada anak-anak yatim di sekitar kita. Dengan berbangga seseorang mengatakan anaknya dibelikan mainan yang luar biasa, tapi dibalik daripada itu dia menyakiti hati anak yatim yang sedang mendengarkan apa yang dikatakannya tersebut. Maka ketika kita mempunyai harta, berbagilah dengan orang lain, karena ini adalah jalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dan ketika itu tidak akan ada naungan pertolongan yang akan diberikan, melainkan pertolongan yang akan diberikan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada pertolongan tersebut yang akan diberikan kepada 7 kelompok manusia tersebut adalah rajulun tasaddaqa biyaminih, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, la ta'lamu shimaluh, tidak tahu tangan kirinya. Artinya dia berbagi dengan orang lain, bukan hanya karena ingin dipilih dia menjadi wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden, tapi dia berbagi dengan orang lain adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud memberi dengan tangan kanan, tidak tahu tangan kirinya. Dia berbagi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.